ada beberapa dalil ya, menyesuaikan konteks kita juga. Ada beberapa ulama yang berpendapat ada yang haram, contohnya Abu Dawud. Ya, Abu Dawud itu mengharamkan nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban untuk berpuasa itu diharamkan. Tapi ada lagi dari Ummu Salamah itu boleh. Jadi tergantung konteksnya kita aja. Kalau misalnya kita masih punya utang puasa, ya jangan menggunakan kaulnya Abu Dawud daripada kita tidak bisa mengganti puasa. Karena nanti ada sanksinya untuk orang-orang yang tidak punya udzur atau tidak punya alasan untuk meninggalkan puasa itu tapi tidak mengganti puasanya. Fidyah itu bukan mengganti kodok ya. Fidyah itu bunga, jadi tambahan dari utangnya. Jadi nggak bisa diganti. Oh ya udah nggak usah kodok aja. Karena nggak kuat puasanya, nggak bisa. Jadi fidyah itu hanya tambahan bunga, bener ya? Tambahan karena udah lunjak gitu. Mainkan syariat ya maksudnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gelombang yang sama bersama Dina di podcast Gemar Wicara. Ngaji dulu, ngaji lagi, ngaji terus. Bersama Mbak Tina juga tentunya. Tapi bareng terus ya, iya, Dina ya. bareng terus ya Mbak. Tapi kali ini ada sesuatu yang baru nih Mbak. Iya, spesial dan istimewa. Iya, betul sekali. Bintang tamu kita nih Mbak, ada Mbak Naili Animatul Aska. Mbak Naili, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Bisa Allahu Akbar. Bisa bergabung dengan orang-orang hebat, Mbak Dina. Amin. Dek Dina atau Mbak Dina ini? Amin. Ini Dek Dina. Ibu Dina. Enggak, Dina masih ada dan adik. Dek Kan kesepakatan kemarin. Iya, kesepakatannya. Enggak apa-apa lah, bebas saja. Yaudah, Soalnya belum ditanda tangan. iya, soalnya saya orangnya menerima Mbak Naili. Iya. Gimana nih Mbak? Kan udah mau memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah masih bisa ya kita menemui ya. Alhamdulillah. Semoga dipanjang umur. Amin. Ya, karena kita harus tetap selalu menjaga kesehatan tubuh ya Mbak. Karena saat ini Memasuki musimnya itu musim pancaroba, berubah-ubah gitu. Seperti rasa ternyata itu bisa berubah-ubah, bukan hanya rasa tetapi musim juga bisa ya Mbak. Itu juga bisa. Itu Apa juga itu? sama. Itu Mbak, itu. Rahasia. Ngomong-ngomong tentang bulan suci Ramadan nih Mbak, kan kita udah memasuki bulan Sya'ban nih ya Mbak. Terus kemarin itu di kamar saya itu ada ribut-ribut nih Mbak. Ribut-ribut tentang mengkodok puasa nih Mbak. Jadi teman saya juga bingung mau jawabnya gimana. Teman saya tanya, takutnya kalau saya nanti jawab nanti salah kan, nanti saya yang ikut dosa juga kan. Kalau kayak gitu namanya jadi jariah juga ya Mbak, mengalir ya. Lebih baik mumpung nih ketemu sama Mbak Naili dan juga Mbak Atina, orang-orang hebat-hebat. Amin ya Allah. Saya mau tanya Bareng-bareng nih, Mbak. berarti kita hebat. Iya, amin. Nah, kemarin itu teman saya itu cerita, dia itu masih punya kodok sholat, kodok puasa, maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa. Cedekan soalnya. Kan teman saya masih punya kodok puasa nih Mbak, tapi dia itu sebenarnya kuat mengkodok, tapi cuma lemes gitu. Alasannya karena nanti kalau saya ngodok puasa malah belajarnya nggak fokus, nggak semangat, nggak fokus, itu kan malah menggugurkan suatu kewajiban lagi. Karena kan sama-sama wajib ya Mbak, mengkodok juga wajib, menuntut ilmu juga wajib. Lah gimana nih Mbak solusinya, kira-kira ada nggak? Ini banyak banget nih kejadian kayak gini ya. Kita temui banyak banget orang yang punya utang puasa, sudah mulai Ramadan, belum ke ganti puasanya. Nah itu sebenarnya ada ceritanya mungkin ya. Mungkin orang-orang yang suka nunda mengganti puasa mungkin Udah punya pegangan mungkin ya Mbak ya. Ada pegangan. Salah Husnuzon satunya dulu berarti. Ya husnuzon dulu. Jadi ada ceritanya nih, ada seseorang yang jadikan kita panutan kita, yaitu istri Rasulullah. Siapa tahu enggak?
Banyak. Yang Tahu siapa yang mana? yang mana? paling Yang paling Yang muda, paling yang imut. paling ya Allah, cantik. Yang kayak aku ya Mbak. Bentar, meragukan. Amin amin Ya, solehahnya amin, gitu loh. amin. Ya, semuanya Amin, sama. Nah, amin. itu ada salah satu istri Rasulullah tuh yang sebenarnya sama, menunda mengkodok puasa. Pernah dengar ceritanya Mbak Tina? Pernah baca kemarin Pernah ya. baca? Ya. Jadi itu Dewi Aisyah ya. Mm-mm. Betul sekali. Boleh nggak nih Mbak spill ceritanya dong? Tapi nggak usah jelas-jelas ya. Kenapa tuh Mbak? Ya nggak usah tanya juga. Iya. Nanti Cukup bisa dengerin aja ya, dengerin bisa- aja ceritanya. Mm-mm. Nanti bisa dibaca sendiri ya Mbak. Mm-mm. Al-Kisah. Nah, Wah. kan pada zaman dahulu. Heeh. Tapi nggak pada zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. kan beliau memiliki istri yang bisa terbilang termuda ya Mbak ya. Ya, betul. Termuda Sayyidah Tapi Aisyah. solihah sekali. Dan sangat cerdas ya Betul. Allah, amin. Allah Cerdas Sayyidina dan Muhammad, beriman. ya Allah, nular gitu ya. Amin. Nah, itu tuh beliau itu selalu mengakhirkan mengkodok Kodok puasa. puasa karena memiliki alasan tersendiri. Alasannya apa tuh Mbak? Nah, alasannya hampir sama sebenarnya kayak temennya Dina Dina. tadi. Tadi kan menggabungkan dua wajib ya, menuntut ilmu dan mengganti Mengkodok. puasa. Sama seperti Aisyah, Dewi Aisyah juga dia seorang istri yang punya kewajiban melayani suami dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang berpuasa. Nah, Dewi Aisyah juga seperti itu. Beliau ingin kewajiban sebagai seorang istri tidak terganggu karena puasa kodoknya. Jadi beliau memanfaatkan waktu bulan Sya'ban untuk mengkodok puasa karena di bulan Sya'ban itu Rasulullah biasanya berpuasa. Nah, dengar-dengar juga tentang kisah tadi kan Rasulullah berpuasa pas bulan Sya'ban ya Mbak. Tapi temanku juga bilang soalnya ini udah masuk bulan Sya'ban nih Din, katanya kalau udah masuk bulan Sya'ban Hamin berapa puasa gitu udah nggak boleh puasa. Itu apakah benar apakah enggak ya Mbak? Karena Bener salah ya Mbak ya. iya, dia juga benar-benar berpegangannya ya. berpegangannya jadi dua dalil gitu loh Mbak. Karena fikih itu kan luas ya, jadi benar-benar salah ya. Ada yang benar, ada yang salah. Yang penting dalilnya itu kita kuat semuanya ya, bisa dipegang semuanya. Dan Jadi ada menyesuaikan. beberapa dalil ya, menyesuaikan konteks kita juga. Ada beberapa ulama yang belum dapat. Ada yang haram, contohnya Abu Dawud. Abu Dawud. Ya, Abu Dawud itu mengharamkan nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban untuk berpuasa itu diharamkan. Tapi ada lagi dari Ummu Ummu Salamah. Salamah. Benar, Ummu Salamah itu boleh. Jadi tergantung konteksnya kita aja. Kalau misalnya kita masih punya utang puasa, ya jangan menggunakan kaulnya Abu Dawud daripada kita tidak bisa mengganti puasa. Karena nanti ada sanksinya untuk orang-orang yang tidak punya udzur atau tidak punya alasan untuk meninggalkan puasa itu tapi tidak mengganti puasanya. Nah, Nanti ada sanksinya. Maka kalau punya utang lebih baik kita pakai kaulnya Ummu Ummu Salamah. Salamah. Boleh tuh berpuasa. Yang penting puasanya keganti aja. harus tetap kegantian ya, karena Harus. suatu kewajiban ya. Betul, kayak punya utang itu kan harus dibayar ya. Kalau pakai yang Abu Dawud, insya Allah nggak Semua bakal tidak- selesai kodoknya. Iya, semuanya tidak mau kodok puasa. Apalagi para ciwi-ciwi ya Mbak. Iya, udah pakai ceritanya Aisyah, pakai dalilnya Abu Dawud tuh ada nggak pernah kodok tuh. Perlawanan. Berlawanan banget. Jadi harus tetap pintar memilah dan Iya benar. Contoh juga tuh Dewi Aisyah ternyata bisa semuanya tercapai dia menjadi istri solihah. Bisa. Karena memanage waktunya tuh Pintar sangat- mencari waktunya itu. Nah, jadi kita sebagai fans berat Iya. dicontohlah Dewi Aisyah bagaimana kita mengatur waktu, menuntut ilmu. Oke, kodok puasa jalan. Nah, nih temanku harus tahu nih Mbak. ini. Tahu harus diceritain itu kisahnya Dewi Terus Aisyah. tadi terus bilangnya kan cerita. itu kan mengambil dua dalil, bilangin nggak apa-apa banyak opsi tapi pilih salah satu aja, kasihan yang Nah, satunya gitu Iya, loh. digantungin Iya, ya. jangan dua-duanya pilih, nggak boleh, itu nggak boleh. Pilih salah satu aja Iya. dulu. Nah, tapi temanku bilang kan itu ada bayar fidyah katanya kalau nggak kodok puasa kan boleh bayar fidyah. Ya udahlah Din, aku bayar fidyah aja nggak usah kodok puasa. Itu gimana Mbak? Ada ketentuannya kah atau gimana nih Mbak bayar Jadi salah fidyah? kaprah ya Mbak ya. Iya ini jadi wah apalagi itu orangnya orang kaya. Uang betul. aja lah dah beli beras Beli aja. beras sekarang mah kita Nah, tak bagiin baju dia. Wah, Ramadan salah ke depan, itu. ke depan, ke depan. Jadi ternyata bayar fidyah juga untuk kodok puasa ada ketentuannya. Ada. Untuk kodok puasa ada, untuk yang meninggalkan puasa wajib Ramadan itu juga ada, itu beda ya hukumnya. Aku mau Mau nanya yang tahu mana yang dulu nih? kodok puasa dulu. Oke, yang kodok puasa itu kan ada dua ketentuan ya tadi. Yang pertama itu misalnya kita punya waktu mengkodok kayak temennya Dina tadi. Punya waktu sebenarnya. Punya waktu tapi menunda-nunda dengan alasan apapun itu. Yang penting dia punya waktu.
dan sebenarnya dia kuat kan sebenarnya, Kuat. cuma takut ngantuk aja kan pas Iya. ngajinya gitu. Berarti kan dia kuat, nggak khawatir karena kodok puasa itu dia sakit atau menjadi sakit parah itu enggak ya, berarti dia mampu. Nah kalau dia tidak mampu, tidak menjalankan kodok puasa tapi dia punya waktu dan mampu, itu 2 sanksinya, kodok puasanya tetap wajib dan membayar Fidyah. Nih buat teman-teman, mending daripada double-double nih. Kan punya waktu banyak, kalau nggak bisa di pondok, ada di rumah, bisa memanfaatkan waktunya Mbak. Bisa jadi bisa mencontoh Dewi Aisyah, bisa memanage waktu. Agar kita itu nggak rugi dua-duanya gitu, nggak bayar fidyah juga nggak Nggak jadi plus gitu, bisa. nggak nambah bunga. Kan kalau tidak menambah bunga utangnya. kalau kebanyakan uang kan daripada buat bayar fidyah, kan kita ada cara tersendiri ya, sedekah. Ini ada kata-kata nih dari dulu guru saya itu mengatakan, ini kan dengan alasan tidak ada waktu dan sebagainya, karena ini sibuk sekali bla 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 bla. Nah itu ada yang mengatakan tidak sempat, tidak ada waktu hanya untuk orang-orang yang sangat malas untuk berusaha. Nah, Quotes of the day. Iya. Itu yang sangat ya menampar ya. Iya betul, Ya Allah. betul sekali. Sangat tertampar untuk kaum rebahan. Iya benar. Nah lanjut lagi ke keadaan yang kedua ya. Tadi kan punya waktu tapi dia tidak mau atau memilih alasan lain untuk tidak mengganti. Selalu mencari alasan tapi nggak pasti. Mulai ini. aduh, jangan dulu deh Mbak. Yang kedua itu kalau orang itu benar-benar nggak punya waktu untuk mengkodok. Contohnya apa? Apa ya? Contohnya Apa ya? Pak Supir. Nah betul, Pak Supir kan pekerjaannya musafir terus ya, dia berpergian terus, dan sedangkan musafir itu kan ada rukhsah untuk nggak puasa nggak apa-apa. Nah itu Itu termasuk uzur ya Mbak? Termasuk dalam syar'i, kategori boleh. uzur. Itu kalau misalnya sampai Ramadan berikutnya Pak Supir belum bisa mengganti, maka wajib baginya kodok saja. Karena memang waktunya mepet. Misalnya libur utang puasanya itu 10 hari, libur dari kerjanya cuma 5 hari. Nah itu 5 hari udah dimanfaatkan tuh buat kodok. Tapi kan tetap nggak cukup ya, nggak cukup. Tetap nggak cukup untuk mengganti, maka boleh dia kodok saja karena ada udzur syar'i itu. Jadi nggak perlu membayar fidyah ya. Iya betul sekali. Walaupun ketemu dengan Ramadan selanjutnya. Ya, karena sama-sama wajib. Beliau Pak Sopir mencari uang untuk keluarganya. Sesudah Pak Sopir. Nggak sopir tok. Semuanya karena ya deng, kewajiban ya sebagai seorang ayah. Ayah. Ya Allah ayah. Perjuangannya. Semoga Nah, itu ayah kita semua Amin. sehat, Amin ya Allah. diberi rezeki yang lancar. Amin. Jadi biar nggak bayar fidyah, Sedekah ya Mbak, tapi sedekah ya. mencari pahala lain Nah. selain membayar sesuatu yang mungkin apa ya Mbak, tidak Kan harus kayak gituin. kata-katanya itu kayak bunga dalam utang ya, fidyah itu tambahan. Kan tadi ini soal ayah Bapak Supir. Lah kalau yang ibu menyusui, ya ibu menyusui dan hamil itu kan pernah saya itu melihat guru saya nih Mbak lagi hamil, terus pas bulan Ramadan itu bawa makanan di kelas. kelihatannya enggak kayak saya kira bawa kelihatannya makanan di kelas. lemes banget Kasihan gitu. itu ya orang hamil. Terus saya bilang nih, Bu, mending nggak usah puasa aja. Itu bener apa enggak Mbak? Itu termasuk rukhsah juga ya Mbak? Iya betul. Termasuk rukhsah. Tahu rukhsah nggak? Tahu Apa? meringankan. Keringanan. Bukan meringankan. Beda Ya. tipis ya Mbak. Keringanan. Beda tipis beda makna. Iya nggak Mbak? Oh betul. Beda tipis tapi maknanya sangat jauh. Iya. Nah berarti nggak beda tipis itu. Beda tebel. Beda tipis lafalnya, sama-sama ringan ya. Untuk orang menyusui, bagaimana tuh Mbak Atina? Menyusui dan hamil. Itu masuk. Kriterianya. Kalau menyusui dan hamil itu kan tergantung itu mengkhawatirkan janinnya sendiri atau bahkan mengkhawatirkan wah aku nanti tidak lemes apa gimana, mengkhawatirkan diri sendiri atau bahkan dua-duanya. Itu ada ketentuannya masing-masing. Jadi ketika khawatir dengan diri sendiri atau wah kok aku ibaratnya baru hamil nih nanti lemes. Takut Kenapa? ibunya itu yang takut lemes, ibunya, bukan bukan janinnya untuk ya. anaknya. Janinnya sebenarnya kuat mungkin, tapi Iya. ibunya yang lemes kan ada tuh. Iya. Itu harus
mengkodok fidyah ya Mbak? Mengkodok kodok saja. Kalau yang dikhawatirkan dirinya saja itu kodok. Tapi kalau yang dikhawatirkan orang lain, misalnya sebenarnya ibunya kuat banget, ibunya dilelah, strong, ya kayak strong Dina, girl. kuat, kuat, mau mengandung, bahkan anaknya kembar masih kuat aja. Kembar 5. Kalau ibunya kuat, tapi yang dikhawatirkan adalah janinnya. Karena orang berpuasa kan nggak makan ya, otomatis janin juga nggak makan kan, karena satu saluran makannya. Nah kalau yang dikhawatirkan janinnya itu baru ada tambahan plus fidyah. Tambah bunga. Yang dikhawatirkan kan orang lain. Jadi sebenarnya dia mampu tapi takut membahayakan janinnya. Takut kurang nutrisi nanti nggak gemuk. Nggak gemoy ya. Kalau gemoy tetap mayoritas bayi gemoy. Kayak aku Dina, dong. ya. Itu ketentuan untuk menyusui dan Ibu hamil. Tapi kalau dua-duanya nggak ada bunganya ya Mbak, insya Allah. Iya, Hanya kodok. kodok karena di dalamnya kan ada mengkhawatirkan dirinya. Intinya kalau ada yang mengkhawatirkan dirinya itu cuma kodok saja. Itu yang kami pelajari seperti itu ya Mbak Adina. Kalau cuma dirinya itu cuma satu tok, tapi kalau sama orang lain ya plus ada bunganya. Iya kan, soalnya mengajak teman gitu. Pinter. Jadi warnanya tambah. Iya, menjaga keselamatan orang lain gitu kan istilahnya. Nah, terus kalau fidyahnya orang yang kodok puasa sama fidyahnya orang yang meninggal itu sama apa beda Mbak? Maksudnya konteksnya kan kalau yang meninggal itu bayarnya kalau ya semampunya keluarganya, kalau imam mau bayar fidyah ya nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. Tapi kan kalau kodok tadi kan ada kriteria yang emang harus bayar fidyah juga. Yaitu bayar fidyahnya itu pas kapan gitu? Apa pas beliau yang nggak puasa udah meninggal? Apa? Ya mungkin kan dikumpulkan gitu Mbak. Atau gimana? Nggak tahu ya Mbak ya. Kalau takdir tiba-tiba. Kalau tiba-tiba meninggal ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk gak ada, menghilang. Nah itu bayarnya kapan Mbak? Jadi kalau fidyah itu kan kayak kita punya utang, sama kayak kita kodok. Ya secepatnya kalau bisa dibayar. Sebenarnya nggak ada ketentuan. Nggak ada. Kalau misalnya hari ini kita nggak puasa, terus malamnya harus bayar fidyah, itu nggak ada. Tapi yang lebih baik ya secepatnya. Ya itu karena tadi umur nggak ada yang tahu. Nanti kalau tiba-tiba belum bayar fidyah, tiba-tiba Gusti Allah ngerasakan diambil nyawanya, gimana itu? Yang meninggal bayar fidyah, ada utang, introvert nggak mau cerita. Nah, kan repot kan? Nggak tahu kalau punya utang puasa harus bayar fidyah, nah kan itu repot. Jadi lebih baik itu secepatnya. Tapi kalau misalnya nggak punya rezeki mungkin ya nggak apa-apa, ditunda dulu nanti sampai menunggu ada rezekinya. Ditunda tapi juga berusaha gitu loh. Betul. Jangan cuma ditunda untuk jangan disepelekan. Karena kalau kita leleh termasuk orang yang jarak gitu nggak? Iya, lalai. Ceroboh. Iya. Cuah. Bukan cuah, tapi apa ya Mbak? Diupin-ipin Mbak. Bentar. Cuai. Ini penggemar kartun. Ya, terus kalau kita kan mampunya kayak orang yang kaya gitu, biasanya ya udahlah uang aja gitu fidyahnya. Boleh nggak sih Mbak? Apa harus makanan pokok gitu? Nah, ini ada perbedaan ya Mbak ya dari yang memperbolehkan mengganti makanan pokok itu dengan uang, ya dengan uang. Nah itu madhab Hanafi. Nah itu memperbolehkan mengganti dengan itu, dengan alasan apa? Imam Hanafi mengatakan bahwasanya alasannya ya yang penting kan kita dengan adanya makanan pokok itu untuk membantu orang fakir miskin atau yang difidyai itu. Intinya untuk membantunya. Membantu. Tapi kalau di madhab kita, madhab Syafi'i itu harus menggunakan makanan pokok. Kalau makanan pokok kita itu beras, bukan oyek. Ya, nasi ya, nasi. Berarti kalau kita bayar fidyahnya ke satu orang itu boleh apa harus dibagi-bagi nih Mbak? Boleh. Kan karena kita tidak mungkin ya kodok puasa hanya 1 hari. Ya. Nah itu gimana nih Mbak? Bebas, mau dikasih ke 1 orang bisa. Misalnya punya utang 7, mau dikasih ke 7 orang. Misalnya di sekitar ada 7 orang fakir miskin nih, mau dikasih ke 7 orang itu juga bisa. Bebas Nggak ada aja, nggak ada ketentuannya. jelas dari syariatnya. Itu juga yang tadi madhab
yang membolehkan mengganti uang itu juga sesuai dengan harga makanan pokoknya. Jadi kalau di kita makanan pokoknya beras ya sesuai dengan harga beras. Kalau meningkat berarti juga ikut meningkat ya, iya Mbak? betul. Kalau beras sekarang per kilonya meningkat, berarti ketentuan membayarnya juga meningkat. Sama kalau makanan pokoknya kalau di daerah timur itu kan sagu ya. Papua, Papua sana, Maluku, NTT kan itu sagu. Berarti harus harga sagu, jangan seharga beras. Oh, nggak Karena boleh. beda. Harga sagu beras, harga oyek juga beda kan. Nah, Oyek tahu nggak Oyek? Tahu itu yang kayak telur ikan. Nah, itu mungkin orang-orang membayangkannya yang lebih familiar, mirip tiwul, tau tiwul? Tahu. Daerah Jogja toh? Iya. Iya. Dia mirip tiwul tapi nggak ada rasa manisnya. Ada tawar-tawarnya gitu. Karena nggak Beda berasa. kayak le mineral, beda. Kalau le mineral kan ada manis-manisnya. Oh, gitu. BNW juga ada Ini lebih manis-manisnya segar. ini teman-teman. Ada doanya juga loh ini Lebih, berkah. Masya Allah barokah. Amin. Masya Allah. Jangan lupa beli BNW. Kembali sampai mana Ya, tadi ya? sampai mana? Sampai vidya. Sampai Oyek. Sampai oyek. Harga vidya. Ya, Nah, tahu nggak ketentuan satu mut itu berapa? Belum tahu nih Mbak. Berapa? Satu mut itu ada yang Kan bilang ukurannya dulu pakai mut. melintang, maaf ya Mbak. Pakai mut ya. Kalau sekarang kan nggak ada tuh ukuran satu mut. Iya. Karena sudah zaman semakin maju tuh udah diganti. Berapa tuh satu mut? Satu mut. Kalau di saya itu mut itu semploan, Mut-mutan. ya semploan nih. Satu suapan gitu. Jadi kalau satu mut dalam Islam itu sama seperti 6,75 ons. nanggung Mbak, nanggung. Iya, nanggung Nanggung. banget. Kalau kita orangnya teliti mungkin bisa ya. Nimbang 6,75 ons. Sampai kurang satu beras. Ya. Tapi kalau karena kita sukanya hati-hati ya. Kita sukanya lebih ke melebihi. Untuk hati-hati ya amannya 7 on. Atau mau kalau uangnya lebih banyak atau rezekinya banyak bisa 1 kilo aja aman. Sekarung lah. Langsung Lebih aman. lebih aman. Sambil sedekah juga. Boleh. Nah, kalau kita kodok puasanya, kalau saya ya Mbak biasanya itu kodok puasanya gabung sama puasa sunnah, gimana Mbak? Boleh nggak? Boleh. Tapi Puasanya double-double, tapi Gimana tuh kamu niatnya? saya itu mencurigakan. Iya nih jangan nggak tahu niatnya ya. Sampai Gabung-gabung nggak tahu niatnya. niatnya itu tetap adaan lillahi Tapi ta'ala. yang diniatkan yang wajib dulu gitu maksudnya. Apa yang sunnahnya? Yang Apa dua-duanya nih? dua-duanya nih Mbak. Wah ini aprah ini. Gak boleh ya? Salah yang sudah menjadi adat. Ya berarti itu masih dirusuh karena nggak tahu. Mungkin menerapkan al-adatu muhakamah ini nggak menjadi Tapi itu adat banget. Adat banget. Banyak banget orang yang puasa sunnah dan kodok digabung sebenarnya boleh kan ya? Boleh, tapi ada ketentuannya. Jadi kalau puasa kodok itu kan sama seperti puasa wajib ya. Maka untuk syarat dan rukunnya sama. Kalau puasa wajib, Dina niatnya kapan? Malam hari. Sama. Puasa kodok juga checklist malam. bener, checklist. Benar, pinter nih. Udah Amin. meneladani Aisyah ini pinter. Ya Allah. Nah, puasa kodok juga sama karena statusnya hukumnya wajib, maka niatnya harus di Di malam hari. batasan malam itu dari habis setelah maghrib ya. Iya setelah Maghrib. maghrib sampai terbitnya Fajar. ya itu batasan boleh niat untuk puasa kodok. Nah, tapi boleh menggabungkannya. Boleh, tapi yang diniati satu aja ya Mbak Tina, satu aja. Iya, tadi. Yang prioritas. Iya, jangan dua-dua. Iya pilih yang satu, yang paling diprioritaskan itu yang mana? Karena kalau puasa Gak sunnah prioritas skip lah. Gak skip maksudnya. Ya minggir dulu. minggir Gak dulu. prioritas dulu. Biar yang wajib dulu. Kalau puasa sunnah itu kan sebenarnya nggak usah diniati juga kita udah dapat pahalanya. Gitu. Sebenarnya udah niat gitu ya. Lah niatnya kodok itu berarti gimana Mbak? Adaan diganti Kodoa. kodoa. Iya, nama itu Saumaudin kodoan. kodoa lillahi ta'ala. Bisa ditambahi kodoan syahri Ramadana lillahi ta'ala. Biar tambah komplit gitu ya. Iya, Karena sesuatu karena- yang komplit itu enak. Kalau makan aja bikinnya yang komplit gitu. Ada sayur, ada lauk. Nah itu niat juga kan berhubungan dengan hati. Banyak orang yang nggak bisa bahasa Arabnya ya. Yang penting hatinya meniatkan mau puasa kodok. Jadi nggak apa-apa, bebas pakai bahasa Nggak apa. memaksa. Inggris ya nggak Iya, apa-apa. bahasa Perancis nggak apa-apa, Ya orang Allah. MK kan bisa. Anak sekolah biasanya bisa bahasa lain. Aduh, Pakai Perancis nggak apa-apa. ya jadi bebas kalau niat. Yang penting Yang penting berhubungan dengan hatinya yang niat.
Mungkin dari pelafalan itu hanya untuk membantu supaya tidak lupa karena al-insan mahalul khata Wan wan nisyan. nisyan. Ya. Tahun Aisyah semua ini. Ya Aisyah, amin. Kalau Khadijah boleh. Boleh saya baca. Double boleh. Boleh. Amin ya Allah. Apa lagi ya Mbak? Ini Sebenarnya banyak kayaknya sih. banyak sebenarnya. tapi masih saking Ya, banyaknya scroll. ini jadi bingung. Oh Tiba-tiba iya, ngeblank. kalau zaman dulu nih Mbak, kan mohon maaf ya, itu ada yang kerjanya itu perawat basah ya, kayak Nabi Muhammad juga kan itu sama orang lain ya, sama Sayyidah Halimah Sa'diyah. Nah, kalau gitu beliau nggak puasa, kodoknya sama kayak orang yang menyusui. Sama Apa bedanya Mbak? kan Sama. intinya menyusui kan. nggak ada ketentuan jelas tidak boleh untuk perawat basah kan Nggak ada. Yang penting intinya dia menyusui. Tetap Jadi kodok cuma kodok, nggak usah. tergantung kan ada 3 kriteria tadi kan udah ada yang dihadirkan dirinya, sendiri. dihadirkan bayinya yang disusui, atau dua-duanya. Kembali ke situ lagi, masih ingat kan? Iya masih yang Di Pokoknya itu di paku itu namanya disematkan dulu. ya nanti lupa gini udah di kamar temennya udah effort Temennya udah nanya nih. Din, bagaimana Din? Disematkan, jangan diarsipkan. Iya Cak. Kalau lupa berarti nonton podcast Kembali Bicara aja. Jadi tuh ini ada tambahan Mbak. Ini tambahan aja ya. Yang tadi kan soal kalau kita lalai dalam mengkodok kan harus berfidyah juga. Itu kan yang disampaikan ada dari kitab apa Mbak? Tadi Ghurarul Bahiyah. Nah, Ya, benar. Nah, kalau di Safinatun Najah itu juga ada keterangannya sama, mirip. Cuman kalau di Safinatun Najah itu mungkin redaksinya lebih kayak macam-macam putusnya puasa itu ada 4. Yang pertama mungkin kodok saja, yang kedua fidyah saja, ada yang kodok dengan fidyah dan ada yang tidak sama sekali. Nah, yang tidak sama sekali ini orang yang gila. Kebangetan ya Mbak, kebangetan. Ya nggak kebangetan. Emang nggak ada kewajiban tuh berarti kan nggak Ada kewajiban untuk kodok gitu loh. gitu maksudnya itu buat tambahan aja sih, maksudnya ada berbagai macam kriteria dari bahkan kelalaian itu sendiri atau terputusnya puasa itu karena alasan apa aja kan kita nggak tahu. Kita harus pintar memasukkan itu yang sama kodok apa enggak ya, apa ini justru nggak kodok sama nggak fidyah. Nah, jangan itu tahu emang nggak ada tanggungannya kodok dan fidyah. Kayak yang mokel gitu ya Mbak. Mokel itu apa nih mokel? Mokel itu mokah itu Mokah dengan disengaja berbuka puasa Tapi- lebih dulu. belum waktunya. Iya, belum mendahulukan berbuka puasa. Biasanya itu yang cowok-cowok ya, nggak cowok-cowok juga sih. Waduh. Kalau kita kodoknya karena Roasting halangan, ini. karena halangan ya Mbak. Iya. Kalau cowok-cowok biasanya habis mancing tuh kepanasan. Ini mungkin agak ada unsur-unsur balas dendam, mungkin punya adik Iya. atau apa yang melihat kayak Soalnya mancing tiba-tiba lewat di depan bakul es, di depan penjual Mokah. es, ya mokah gitu. Alasannya mancing. Mancing Padahal karena mancing panas bukan itu. udur mungkin syar'i alasannya ya. musafir begitu. Musafir Memancing. mencari ikan. Mencari ikan. Nah, kalau menyelamatkan ikan. alasan mokah dengan tidak ada udzur syar'i itu nggak boleh ditunda mengkodok puasanya. Harus cepet gitu. Iya, kecuali kalau kita ya sebagai perempuan halangan atau nifas atau tadi ya, orang menyusui. Itu kan emang udzur syar'i ya. Nggak apa-apa tuh ditunda-tunda puasanya sampai bulan Sya'ban, mungkin ingin mencontoh Dewi Aisyah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang sengaja Senyum nih. Saya seneng banget. Kesempatan. Kesempatan banget nih. Cewek-cewek itu emang istimewa. Selain istimewa berarti kita banyak voucher. Banyak banget diskon. banyak sarungnya. Emang suka diskon ya. Nah, tapi kalau mukahnya itu dengan disengaja emang dia pengen mukah, tadinya pulang mancing pengen minum es, nah itu harus segera dikodok puasanya, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, tapi itu adik sepupu saya itu yang Oh mancing kan itu. ternyata Punya nggak ada dendam unsur. ternyata. Nah, ini kalau semuanya lihat gimana nih? Ya nggak apa-apa, biar lihat, biar tahu gitu loh Mbak. Kayak itu udah puasa yang bulan Ramadan ini kan saya suruh cepet diganti gitu kan. Soalnya gerem Sepupu banget. yang perhatian. Iya. Nih tuh udah di bulan Ramadan yang depannya itu belum diganti. Ganti. Katanya bayar fidyah. Kalau
puasa yang berikutnya, Ramadan berikutnya, kita belum ganti yang sebelumnya, itu membayar fidyah. Kembali ke hukumnya tadi fidyah. Hukum kodok yang wajib fidyah itu yang mana? Itu termasuk lalai dalam Lalai dong. itu termasuk lalai. Harus fidyah ya Mbak, ada plus. Iya harus fidyah. Harus fidyah. Karena dia lalai. Tapi kan enggak, kodoknya nggak hilang loh ya. Bukan fidyah itu bukan mengganti kodok ya. Fidyah itu bunga. Jadi tambahan dari utangnya. Kayak Jadi nggak bisa diganti. Oh ya udah nggak usah kodok aja. Karena nggak kuat puasanya bayar fidyah nggak bisa. Jadi fidyah itu hanya tambahan bunga. Bener ya? tambahan karena udah ngelunjak gitu. main-main kan syariat ya maksudnya ya. Iya. Terus itu berarti harus kodok dan juga fidyah. Ya, dua-duanya. Tapi dengar-dengar juga kalau udah 2 Ramadan. Kok dari tadi dengar berarti ini yang didengar banyak banget. Iya, ya? banyak banget. Atau banyak yang Menjadi curhat. pendengar setia orang-orang mungkin. Pendengar setia atau Saya jangan pendengar setia. Jangan stalker ini. nah Soalnya orang tulus, Mbak. Orang tulus. gitu. Jadinya setia kemana-mana. Enggak kemana-mana. Setia. Kemana-mana mencurigakan. Gitu. Enggak. Setia mendengarkan gitu, Mbak. Pendengar setia Suka berarti. mendengarkan cerita. Suka cari-cari tahu juga kayak gini. Oh, berarti lebih tepatnya bukan suka mendengarkan tapi kepo. Soalnya kasihan ya, Mbak, karena kalau nanti malah salah kaprah gitu kan. Betul. Kita sebagai teman kan yang Iya. baik. Basic. Apalagi kayak saya, ini temannya baik banget, teman yang baik banget. Nanti coba saya survei ya kepada teman-teman apakah Dina teman yang baik. Apakah itu asumsi atau fakta? Nah, Fakta. kita tunggu setelah iklan yang satu ini. Ya, itu ya harus mencarikan solusi buat temannya gitu. Katanya kalau dengar-dengar kalau bulan Ramadan, kita udah 2 Ramadan ini nggak menggodok puasa, berarti kita itu double, bener nggak? Puasanya jadi 2 kali lipat. Kalau kita 5 jadi Salah 10 ini. gitu. Aku juga pernah dengar di kaprah ini. Tapi bener al-ngadat al-muhakamah ini sudah menjadi terlalu mendarah daging al-Ghadatul Muhakamah itu, Mbak. terlalu banyak banget yang berasumsi seperti itu. Padahal itu salah ya Mbak Dina. Ya, harus dibuang banget. jauh-jauh ya, Mbak. Asumsi Salah kayak itu gitu. fungsinya kita Dibuang mengaji jauh. ya. Jangan diambil lagi. Jangan diambil. Nah itu harus dibuang jauh-jauh. Itu fungsinya kita mengaji di sini. Jadi kita tidak hanya mendengar-dengar. Oh katanya harus 2 kali nih, katanya harus 2 kali. Tapi kalau kita mengaji kan, lah itu ada di kitab apa? Kan dicari. Nah itu jadi Harus tahu akurat, kebenarannya. Sebenarnya yang 2 kali itu apanya? Nah, yang 2 kali itu apanya, Mbak? Fidyahnya. Jadi, Bunganya nambah iya, main. bunganya yang nambah bukan utangnya. Jadi fidyahnya yang 2 tadinya kali 1 lipat. mud Nah, jadi 2 2 mood. Misalnya punya utang puasa di 2018 sampai 2019 belum kusut utang, 2020 belum kusut utang lagi, kan tuh udah melewati tahun tuh. Nah itu yang berlipat itu fidyahnya. Yang nambah. Itu fungsinya kita belajar di sini ya. Jadi kita tahu redaksinya kitab seperti apa. Oh yang menimbulkan salah kaprah itu karena salah baca mungkin ya Mbak Adina gitu. Ngantuk paling rada ngantuk gitu. Sliwer gitu ya, Mbak. Nah, berarti Jadi salah ngaji baca. jangan ngantuk ya. Jadi buat teman-teman Bareng-bareng maksudnya. Kita semua mengingatkan temannya benar mengingatkan diri sendiri juga. untuk tidak ngantuk ya. Karena ternyata efeknya fatal banget. Nah, jadi di sini kita dapat disimpulkan ya, Mbak, bahwasanya kalau dalam mengambil suatu hukum itu harus berhati-hati dan sesuai dengan kemampuan kita. Konteks kita benar karena banget, fikih juga pinter. luas. Fikih juga barangkali teman-teman di rumah menemukan hukum yang lebih ada hukum baru. Nah, selain yang kita sampaikan itu juga mesti ada karena fikih itu luas, tapi sejauh yang kita pelajari ya seperti itu. ini. Harus pintar memilah dan pintar bagaimana itu sesuai dengan diri kita. Ya, benar, diterapkan. Ya, mungkin kita cukupkan ya, Mbak. Tapi yang penting udah paham lah ya, nanti dibilangin ke temennya ya. Dibilangin ke Siap. temannya dan sepupunya paham Siap. ya. Nanti langsung tak share nih, Mbak. Langsung tak share langsung. Teman-teman sini dengerin. Iya, boleh. Bisa di teman-teman di rumah Buat juga. majelis taklim. Buat majelis taklim juga. Ustazah Dina, Masya Bener. Allah. Nah, teman-teman yang di rumah juga nih harus terus setia ya. Iya. Terus setia menonton podcast Gemar Wicara, ngaji dulu, ngaji lagi, ngaji terus. Ya, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.